Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suparmin, sarjana teknik. Saya calon guru penggerak di angkatan ke-9. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Gresik di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi terhadap materi modul 1.1, yaitu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui, Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau yang lahir pada tanggal 2 Mei pada tahun 1889. Pemikiran beliau tentang pendidikan yang saat ini sudah tidak asing lagi. Beliau mempunyai semboyan yang sangat kita kenang sampai hari ini. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut uri handayani. Dari filosofi itu banyak yang bisa kita teladani. Sedikit banyak ini mempengaruhi akan perkembangan pemikiran pendidikan Indonesia pada umumnya, sejak dulu hingga pada hari ini akan selalu dikenang di dunia pendidikan di seluruh Indonesia, baik yang dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, ataupun di dalam pendidikan perguruan tinggi. Dari berbagai macam pendidikan yang sudah diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara, ada sebuah pertanyaan: apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi filosofi pendidikan nasional yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, sebagai guru saya meyakini beberapa hal sebagai berikut. Sebagai guru, saya harus mampu mentransfer ilmu kepada peserta didik secara klasikal, misalkan dengan ceramah, berdiskusi, tanya jawab di kelas, ataupun praktek secara langsung. Kalau di dunia saya yang saya kerjakan saat ini, saya diamanai di dunia pendidikan di SMK, tentu di bengkel perlu juga kita sampaikan secara detail. Yang kedua, saya menganggap siswa tidak akan paham kalau materi pelajaran ini tidak saya sampaikan dengan jelas. Yang ketiga, di kelas awal, dari usia anak-anak masuk ke usia dewasa, dari SMP ke SMK, dari berbagai daerah, tentu ini akan sangat sulit dan lama anak-anak untuk bisa mempelajarinya, serta sulit untuk beradaptasi ataupun menyesuaikan lingkungan yang baru bagi mereka. Yang keempat, kegiatan belajar ini hanya biasa dilaksanakan di dalam kelas. Ini ada pertanyaan yang lain, misalkan apa yang berubah dari pemikiran atau
perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini. Tentu banyak hal yang bisa saya pelajari tentang konsep-konsep pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara dengan melalui modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Di antaranya yang pertama, 1. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ini memberikan pengaruh yang sangat cukup signifikan terhadap pemikiran saya tentang pendidikan itu sendiri. Yang kedua, pengajaran ini ternyata tidak sama dengan pendidikan. Pengajaran bisa berarti bahwa itu merupakan salah satu dari bagian pendidikan itu sendiri. Yang dimaksud adalah pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau ilmu yang berfaedah untuk hidup di dunia anak-anak baik lahir maupun batin. Yang ketiga, dalam menuntun kita dapat mengibaratkan diri kita adalah sebagai petani dan anak-anak yang kita didik ini adalah sebagai benihnya. Dipermisalkan, kita ibaratkan adalah benih jagung. Kita ini sebagai petani hanya dapat